Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Maskud SPDI dalam guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah sebagai pimpinan suatu lembaga untuk mendapatkan gambaran mengenai pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang memuat nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau dilema etika. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Ali. Pak Ali sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, saya juga sehat, dan hari ini juga masih tetap dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan baik Bu. Amin. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah kita juga lancar. Iya. Mudah-mudahan saja kita nanti bisa ya Bu ya, bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan lancar sampai di akhir bulan, di finish nanti. Alhamdulillah. Ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Oh iya Bu, di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung ini saya mendapatkan tugas Bu untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin, yang di situ saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah selaku pimpinan lembaga dari lembaga yang akan saya kunjungi, termasuk lembaga Ibu. Di sini saya nanti akan belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang selama ini Ibu ambil, Ibu jalankan ketika memimpin lembaga Ibu ini. Ibu kan sekarang berada di TK Islam Anggur ini. Saya mohon izin diperkenankan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah kalau Ibu memperkenankan, dan sekarang kalau diizinkan pula saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Iya Pak. Pertanyaan ini nanti berkaitan dengan apa yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika ini berkaitan dengan ketika kita itu dihadapkan pada suatu permasalahan yang benar melawan yang benar. Namun ada juga kadang-kadang dihadapkan pada suatu pilihan mengambil keputusan yang benar melawan yang salah. Dan nanti saya akan mewawancarai Ibu kaitan dengan cara mengambil kebijakan yang Ibu laksanakan selama ini di lembaga Ibu TK Islam Anggur ini, yang itu nanti mudah-mudahan juga bisa menjadi pelajaran bagi saya, bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya ya Bu ya. Selama Ibu memimpin lembaga ini, adakah Bu beberapa permasalahan yang terjadi di TK Islam Anggur ini? Ada Pak, banyak sekali. Ya. Permasalahan banyak sekali. Apa saja itu? Misalkan dari siswa itu sekarang itu banyak yang siswa itu yang diasuh oleh neneknya, jadi emboknya itu jadi neneknya, karena orang tua itu rata-rata pergi bekerja di luar negeri. Ada juga yang orang tuanya bercerai, otomatis itu permasalahan anak di sekolah.
Itu banyak ya Bu yang seperti itu. Banyak Pak. Iya, iya, iya. Kemudian dari kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi tersebut yang berkaitan dengan beberapa anak yang diasuh oleh neneknya dan itu timbul masalah-masalah itu, bagaimana biasanya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, kan biasanya itu anak itu kalau diasuh oleh neneknya, problemnya kalau neneknya itu pendidikannya itu cukup, itu mengasuh anak mampu sesuai dengan apa yang diberikan di sekolah. Tapi kalau neneknya itu misalkan sudah tua atau orang desa yang masih masih polos, itu biasanya yang penting anak itu kan dicukupi dari segi ekonomi, asalkan makan cukup, berpakaian, beli baju, beli sepatu dan lain-lain. Jadi itu permasalahan guru di sekolah. Nah, solusinya biasanya anak yang seperti itu Pak, biasanya kan ekspresi wajahnya pun tidak sama dengan anak yang pada umumnya orang tuanya lengkap. Iya, iya, iya. Iya. Berarti dari ketiadaan orang tua di rumah yang diasuh oleh nenek tersebut itu berarti berdampak juga ya Bu ya terhadap pembelajaran. Terhadap pembelajaran. Biasanya misalkan ada tugas-tugas, ya tugasnya tugas ringan untuk anak ya, itu biasanya kan tidak dikerjakan, terus guru kan tahu setelah ditelusuri, ternyata anak ini kan yang mengasuh kan orang neneknya. Jadi solusinya biasanya guru itu memberikan perhatian yang lebih khusus lagi terhadap anak yang biasanya itu diasuh oleh neneknya. Misalkan setelah pulang sekolah, anaknya biasanya mengerjakan tugas-tugas tidak selesai. Nah, itu terus disuruh tinggal sebentar sama guru, dibimbing sendiri. Secara khusus misalkan 1/4 jam itu kalau anak benar-benar memperhatikan itu saya kira sudah cukup. Jadi kita membantu orang tua atau membantu nenek yang mengasuh, karena di rumah kayaknya apalagi orangnya sudah tua itu sekolah memaklumi. Berarti di situ terjadi dilema etika juga ya Bu ya? Iya. Di sisi lain Ibu kan kasihan kepada anak, di sisi lain sekolah juga kan membutuhkan ekstra pengawasan juga ya Bu ya? Oh iya. Kemudian jika terjadi hal-hal yang demikian itu, biasanya ibu itu dalam mengambil keputusannya itu lebih cenderung ke yang mana? Langkah-langkah atau prosedurnya yang dilakukan biasanya bagaimana? Mulai dari apa dulu? Ya, kita dimulai dari melihat kondisi orang tua di rumah Pak. Misalkan kita kunjungan rumah, rumahnya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi kita mulai dari situ. Setelah itu kita menentukan langkah, kita memanggil guru, kita melaksanakan musyawarah bagaimana enaknya anak ini, langkah apa yang kita ambil agar si anak itu juga tidak ketinggalan dalam hal pembelajaran di sekolah, meskipun ini kita kan masih bermain sambil belajar. Jadi kita bimbing, gurunya kita panggil, terus si neneknya itu kita ajak musyawarah. Jika orang tua yang di luar negeri itu biasanya kita juga telepon Pak. Kita telepon, kita beri arahan, anaknya ini jadi sekolah kita melakukan tugas guru melakukan tambahan seperti ini. Oh iya, berarti banyak sekali yang sudah diterapkan dalam mengantisipasi, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian dari beberapa cara, beberapa hal yang dilaksanakan tersebut, yang ibu anggap paling efektif itu tadi yang mana? Yang paling efektif? Yang paling efektif yaitu anak di sekolah itu ditambah jam pelajaran, jam pembelajarannya misalnya setengah sampai 1/4 jam sampai
30 menit lah itu sudah cukup. Iya. Nah, jadi orang tuanya nanti setelah jemput disuruh menunggu sebentar. Iya. Jadi memang perjuangan ibu di dalam memimpin lembaga ini memang benar-benar patut dijemput sebagai karena sebagai guru kita harus melihat kepribadian anak satu persatu, karakter anak satu persatu kita harus menangani. Ya, salut sekali Bu saya dengan Ibu. Ya. Bu, kemudian ini Bu, kaitan dengan pengambilan keputusan yang tadi berkaitan dengan dilema etika anak seperti itu tadi, biasanya itu kan terdapat tantangan. Kira-kira tantangannya dalam mengambil keputusan itu apa Kak? Tantangannya ya bagaimana Pak, kita harus dengan ikhlas terus terang kan menyita waktu guru juga. Jadi kita harus ikhlas melaksanakan itu, membimbing putra putri kita, karena dari orang tua kita kan sudah diberikan amanah oleh orang tua. Jadi kita berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan, dengan penuh kasih sayang, karena kita juga tidak membedakan siapapun itu siswa kita dari sosial ekonomi yang bagaimana, itu kita anggap semua sama, semua mempunyai hak yang sama di sekolah. Jadi itu. Terus kalau ini Bu, ketika ada kasus-kasus seperti itu, kan kadang-kadang juga kasusnya itu terjadi pada waktu-waktu yang tidak dapat kita duga-duga ya Bu ya. Ketika terjadi kasus-kasus seperti itu yang berkaitan dengan dilema etika terkait anak-anak tersebut, biasanya ibu itu dalam mengatasinya itu ada jadwal tertentu ataukah pada saat itu juga? Misalkan terjadinya hari ini langsung diselesaikan hari ini, atau mungkin setiap hari tertentu nanti musyawarah mau memecahkan masalah dengan guru-guru yang ada di lembaga ibu atau gimana? Bisa juga dalam saat itu juga. Kalau saat itu juga harus diselesaikan, ya kita harus selesaikan pada saat itu Pak. Tapi memang biasanya kalau ada yang kira-kira jangkanya itu harus panjang, jadi guru, semua guru kita kumpulkan, kita ajak musyawarah bagaimana menyelesaikan anak yang seperti ini. Jadi mungkin nanti bisa juga bergiliran. Berarti prosedurnya tadi ya Bu ya, melalui memanggil orang tua, yang masuk, kemudian bermusyawarah bersama itu ya Bu. Kemudian untuk yang ini Bu, faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut. Mungkin ada guru bidang tertentu yang biasanya Ibu ajak untuk memecahkan permasalahan tersebut, atau mungkin ada hal-hal lain yang dapat membantu Ibu lah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Seperti apa? Biasanya Pak, guru kelasnya itu yang saya ajak musyawarah dulu. Nah, nanti guru yang lain, bila guru kelasnya itu tidak mampu, itu kita minta bantuan ke guru kelas yang lain untuk diajak menyelesaikan masalah itu, dan juga orang tua kita panggil bagaimana perkembangannya. Bila belum ada perkembangan, kita menentukan langkah yang lain lagi. Alhamdulillah itu ya, percakapan kita tidak terasa sudah hampir 15 menitan, sudah lama sekali. Terus ini saya memajukan pertanyaan terakhir Bu. Ini dari yang kita percakapkan, dari yang saya wawancara Ibu dari awal sampai akhir tadi, kira-kira hal yang dapat Ibu petik dari yang Ibu sampaikan hari ini apa? Yang saya petik pada hari ini bahwa semua masalah pasti bisa diselesaikan dengan baik asalkan kita punya kemauan. Kita harus punya kemauan, punya semangat, karena tugas kita sebagai guru adalah membimbing, mengasuh putra-putri kita dengan sebaik-baiknya.
Jadi semua guru kita berikan wawasan seperti itu. Alhamdulillah semua guru memahami semua, dan semua guru di kelas masing-masing itu harus kita fokuskan, harus kita sarankan untuk selalu memperhatikan bahwa setiap anak itu punya karakter, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus memahami pribadi anak satu persatu. Oh iya, berarti hikmahnya ini tadi ya Bu ya, kaitan dengan segala permasalahan pasti dapat dipecahkan. Iya, pasti bisa. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf sekali lagi karena saya sudah mengganggu waktunya Ibu, dan saya terima kasih sekali sudah diberi waktu oleh Ibu untuk melaksanakan wawancara ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya untuk belajar saya nanti juga bisa meniru Ibu, saya juga bisa mengambil pelajaran dari yang sudah Ibu laksanakan hari ini, dan doakan juga saya nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak ini dengan lancar ya Bu ya. Dan amin ya. Dan sekarang saya mau izin dulu ya Bu ya. Begitu Pak Ali, kok tergesa-gesa sekali. Karena ini saya mau ada kegiatan juga pembelajaran di kelas. Ya, semoga selalu sukses, bisa membimbing siswanya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah yang sudah diamanahkan dari wali murid. Ya, kalau begitu saya ambil dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Meskipun hari ini kita sedang melaksanakan puasa, namun saya sendiri masih baik dan alhamdulillah masih tetap menjalankan puasa dengan baik. Bu gimana Bu kabarnya? Insya Allah saya juga baik, sehat. Iya, Puasa juga alhamdulillah. masih bisa untuk sampai sore. Iya. Kalau keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Bu ya, dan bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik sampai nanti bisa masuk ke Idul Fitri. Amin. Oh ya Bu, mohon maaf sebelumnya, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, saya ini diberi tugas Bu untuk melaksanakan wawancara dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin lembaga dalam memimpin lembaganya. Nah hari ini saya ingin mengajukan diri untuk mewawancara Ibu. Kira-kira diperkenankan apa tidak? Boleh, tidak apa-apa. Iya. Alhamdulillah kalau Ibu berkenan, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kalau misalnya Ibu berkenan menerima saya untuk melakukan wawancara ini. Oh iya Bu, sebelumnya saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Kaitan dengan pertanyaan ini nanti berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika ini kan biasanya itu panjenengan sebagai pemimpin lembaga itu pasti pernah terjadi suatu kasus atau terjadi peristiwa-peristiwa yang panjenengan dihadapkan dengan dua pilihan dilema antara sesuatu yang dari sisi ini benar tapi dari sisi lainnya juga benar. Namun kadang-kala juga ada yang namanya rujukan moral, di mana yang satu pilihan itu benar tapi dari sisi yang lainnya salah. Itu yang akan saya wawancarai ke panjenengan nanti. Kemudian dalam memimpin lembaga ini, pernahkah Ibu mengalami sebuah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di lembaga tersebut? Sering sekali. Kira-kira kejadiannya kalau boleh diceritakan berkaitan dengan apa? Ini salah satu contoh aja ya Pak. Iya. Ini, nanti kalau diuraikan semua kan nggak Iya. terlalu panjang. Iya, Satu aja. Iya, Ini silakan. masalah anak-anak membawa bekal. Bekal ke sekolah ini masalah sekolah SD Islam Anur ini kan pulangnya sampai sore jam 1. Iya. Untuk itu anak-anak kan di tengah-tengah
proses pembelajaran itu kan juga ngelak istilahnya ya, perlu minum, perlu makan, untuk asupan walaupun tidak makan besar, tapi kan juga butuh asupan untuk menambah tenaga. Kalau tidak mungkin sampai sore itu juga tidak kuat. Itu kemarin kan sudah dihimbau untuk membawa bekal dari rumah, jadi ada 3 opsi Pak, membawa bekal dari rumah atau beli sendiri atau disiapkan di sekolah. Terus kemarin itu di awal itu disiapkan di sekolah, tapi di tengah-tengah kan sudah mulai turun ya, disiapkan di sekolah sudah tidak mau. Akhirnya bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri ada yang telaten, ada yang tidak. Terus akhirnya yang opsi yang ketiga sekarang yang disebut oleh orang tua itu banyak yang beli Pak. Terus sekarang kalau beli ini anak-anak kan sukanya yang keluar area sekolah. Kalau keluar area sekolah kan bahaya Pak. Ini terutama di jalan atau anak-anak kan juga lari-lari. Terus untuk itu dari sekolah itu mengambil kebijakan. Sebelum kebijakan ini sekolah kan juga menjajaki masalahnya apa, terus solusinya seperti apa, itu juga penjajakan kepada penjajakan menyelesaikan bukan penjajakan pendapat kepada guru-guru ataupun orang tua. Jadi sebelum keputusan itu diambil, ini sudah melalui penjajakan masalah, penjajakan pendapat, dan juga akhirnya keputusan. Jadi dari sekolah itu juga yang sudah mendalami apa itu kasusnya. Terus akhirnya diputuskan anak-anak boleh beli, tapi di area sekolah atau di dalam sekolah itu kan ada kantin. Jadi anak-anak diwajibkan untuk beli semuanya di kantin, tidak boleh beli di luar area sekolah. Berarti intinya yang Ibu sampaikan tadi, di situ terjadi dilema etika juga ya Bu ya? Iya Pak. Di sisi lain anak-anak membutuhkan bekal, membutuhkan makanan yang di sekolah, sedangkan mereka tidak diperkenankan membeli di luar karena untuk keamanan ya Bu ya. Karena di situ kan Ibu tadi juga sudah menjelaskan mengenai identifikasi masalahnya sudah gamblang sekali. Ya dijelaskan dari pertama sampai akhir. Kemudian bagaimana Bu? Kalau boleh saya bertanya lagi, ketika menjalankan pengambilan keputusan tersebut, biasanya itu tersebut prosedurnya itu bagaimana? Bisa dijelaskan ke saya? Karena dengan prosedur ketika terjadi permasalahan itu tadi, mulai dari mungkin mengumpulkan orang tua, atau mungkin mengajak seorang guru, atau mungkin memanggil anak. Ya kemarin itu kan gini Pak, anak-anak yang suka jajan di luar itu kan ketahuan saya. Akhirnya kan beberapa hari saya harus mengetahui anak-anak itu seperti apa, jajannya di mana, terus di mana. Itu saya harus tahu apa keinginan anak-anak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penjajakan pendapat dari guru-guru dulu. Kalau anak-anak seperti ini, gimana pendapat guru-guru? Setelah itu, baru kita panggil orang tua. Jadi kita mengumpulkan orang tua. Ini ada kasus semacam ini. Terus ini sudah didalami oleh semua guru yang ada di sekolah ini. Terus ini memanggil bapak ibu dari orang tua siswa. Ini tujuannya untuk musyawarah juga dari hasil permasalahan itu, penjajak pendapat dari guru itu disinkronkan kepada pendapat orang tua. Jadi keputusan ini insya Allah valid Pak. Ini sudah semua elemen yang ada di sekolah. Kemudian untuk yang ini Bu, ketika terjadi hal tersebut, solusi-solusi yang paling Ibu anggap efektif itu biasanya yang seperti apa Bu? Ya musyawarah itu Pak. Saya suka hasil musyawarah. Jadi semua elemen itu tahu, semua elemen itu
ngerti apa yang dimaksud, terus kapan menjalankannya, gimana caranya, itu musyawarah. Kalau sudah dimusyawarahkan biasanya kan pasti terjadi sedikit banyak pasti biasanya terjadi ada tantangan-tantangan atau mungkin kadang-kadang juga ada sesuatu yang mengganjal atau kurang berkenan di belakangnya biasanya juga ada, karena keputusan kan biasanya juga kan pasti ada imbas atau dampaknya juga, tidak semuanya kan dapat ya menerima, kadang-kadang seperti itu. Dan di situ kan terdapat tantangan, kemudian ketika terdapat tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan tersebut, biasanya hal-hal apa saja yang dilakukan? Ya, tempat sementara ini kita mengambil suara terbanyak. Jadi tidak mungkin semua orang yang sekian banyak ini sepakat satu, itu tidak mungkin. Itu pasti ada satu dua orang dari wali atau dari guru itu ada yang beda pendapat, beda keinginan. Tapi kita kemarin itu selama ini diambil itu dari suara terbanyak, disepakati dan dilakukan. Berarti untuk menjawab tantangan itu sudah memiliki trik yang sangat bagus ya Bu ya. Insya Allah Pak. Ya, dan ini Bu, kalau misalnya terjadi kasus, kadang juga kan kasus-kasus atau kejadian tersebut kan sifatnya ada yang sering, rutin, beberapa hari. Kadang juga ada yang sifatnya itu insidental, saat ini saja, saat itu saja. Biasanya, adakah Ibu itu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, ataukah mungkin Ibu menyelesaikan di tempat itu juga, mungkin misalkan yang jadwal seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana, atau biasanya langsung diselesaikan saat itu juga, biasanya mana yang dipakai? Ini kan kasus itu juga bermacam-macam Ya. Kasus itu ada kalanya kasus itu bisa diselesaikan dan dituntut untuk saat itu juga selesai. Itu ada kasus semacam itu. Jadi kasus sekarang terjadi, sekarang juga harus ditentukan keputusan. Tapi juga ada kasus itu yang tidak harus sekarang. Jadi terjadinya sekarang, tapi keputusannya boleh besok-besok atau mungkin ini bisa dipakai dalam jangka panjang Pak. Untuk itu perlu adanya rapat, perlu adanya musyawarah atau identifikasi masalah itu perlu apa saja dan gimana caranya, siapa saja yang harus diundang untuk memutuskan itu. Insya Allah kasus itu yang di sini Pak ada dua macam ini Pak. Jadi kasus insiden yang perlu saat itu juga harus diputuskan, dan satunya boleh dimusyawarahkan karena tidak harus sekarang diputuskan. Oh iya. Berarti tergantung jenis kasusnya ya? Iya Pak. Iya. Kemudian untuk faktor-faktornya Bu, faktor-faktor yang mendukung Ibu kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan itu kan ada yang membantu mempermudah kita, entah itu mungkin wakil kepala sekolah, wakil Ibu, atau mungkin dari bidang-bidang yang lain yang mungkin biasanya Ibu ajak untuk memutuskan suatu permasalahan atau kasus tertentu, ada enggak? Ada Pak. Ya, biasanya apa? Ya kalau kasusnya itu menyangkut anak-anak, itu yang membantu juga dari guru kelas yang ada itu, dan dari orang tua yang bersangkutan. Mungkin kasus-kasus anak-anak yang kecelakaan atau mungkin anak-anak yang sakit, itu kan perlu dibuat dari guru, karena guru yang selalu menghadapi dari jam awal sampai akhir, itu kan guru itu yang membantu kami. Yang kedua dari orang tua, informasi dari orang tua itu diperlukan. Terakhir Bu, mohon maaf ini dari semua yang telah Ibu sampaikan itu tadi kan sudah banyak sekali berkaitan dengan permasalahan hingga tata cara penyelesaiannya yang sudah menurut saya patut sekali saya acungi jempol, dan itu mudah-mudahan juga bisa menjadi pelajaran bagi kami semua calon guru pondok ya. Ini satu lagi
kaitan dengan yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari yang Ibu sampaikan tadi, dari hal-hal permasalahan-permasalahan sampai penyelesaian tadi? Begini Pak, yang namanya orang hidup itu pasti ada kendala, pasti ada masalah. Kalau ada masalah harus kita selesaikan, dan penyelesaiannya itu tidak boleh sekonyong-konyong atau apa ya, ini harus begini, tidak boleh. Kalau saya ini apa ya, harus dimusyawarahkan, diidentifikasi dulu masalahnya, terus apa ya, dimusyawarahkan dan terus diputuskan. Itu saya apa ya, harus musyawarah lah intinya, harus berkomunikasi. Jadi setiap permasalahan harus diidentifikasi dan dimusyawarahkan hingga nanti diputuskan bersama-sama gitu ya. Oh ya Bu, mohon maaf ini waktunya sudah sangat agak siang. Sekali lagi saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena saya sudah diberi waktu, dan mohon maaf juga karena telah mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan yang dari hasil wawancara ini tadi bisa menjadi pelajaran, bisa ditiru dan dikembangkan oleh kami calon-calon guru penggerak ini ya Bu ya. Panjenengan doakan mudah-mudahan kami semua dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar sampai nanti lulus. Sekarang karena wawancara sudah selesai, saya mohon izin dulu ya Bu ya. Aku juga terima kasih atas masukannya, dan mudah-mudahan semuanya barokah, manfaat, maslahat itu jalan akhirat, bisa nulari koncone kabeh yang ada di sekolah ini, mudah-mudahan bisa membawa yang lebih baik. Ya, amin. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.